Alhamdulillahilladzi bihaqqi yusyiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita masih diberikan karunia nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masih diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan dunia yang fana ini, dan kita bisa istiqomah dalam ketakwaan. Insya Allah di malam hari ini kita masih melanjutkan telaah kitab Mafahim Siyasi, masih membahas tentang permasalahan besar politik dunia ya, tentang Rusia, Uni Soviet. Ini bagian ketiga. Mudah-mudahan tinggal 2 lagi ya. Kalau saya baca, sekarang kita akan bahas terkait dengan Rusia sebelum komunis dan Rusia pada saat komunis ya. Nanti insya Allah minggu depan, kalau tidak ada halangan, kita lanjut ke pembahasan Rusia pasca komunisme. Di sebelum komunisme ya, sebenarnya sudah sekilas kemarin kita singgung bahwa memang Rusia ini adalah negara yang mengadopsi ya dulu kekaisaran, dan tentu tipikal negara kekaisaran sebelum komunisme berarti sebelum 1917 ya, 1918. Tipikal pengelolaan kenegaraannya itu berbeda dengan pada masa komunis. Makanya kemudian peralihan dari masa kekaisaran Rusia ke komunisme itu terjadi proses revolusi. Nanti kita sedikit ulas, yaitu revolusi Bolshevik. Kenapa disebut revolusi? Karena memang perubahannya sangat fundamental, sangat mendasar. Bukan hanya mengubah siapa yang berkuasa dari dinasti Romanov ke rezim komunis, tapi juga mengubah tata nilai, tata kehidupan A to Z-nya dari Rusia gitu. Semuanya berubah, makanya kemudian disebut sebagai revolusi. Makanya kemudian di dalam kitab ini dibuat pemisahan ya, antara sebelum komunisme dengan pada masa komunisme, dan juga nanti ketika komunisme kemudian jatuh di tahun 1990-an, apa namanya, ini juga mengubah tata kehidupan juga di Rusia sana gitu. Nah, itu yang kemudian kenapa disinggung di dalam kitab ini, dipisahkan antara sebelum komunis, masa komunis, dan setelah. Dan ini tidak terjadi di negara adidaya yang kita bahas sebelumnya. Revolusi Prancis itu menjadi tonggak munculnya Prancis yang kita kenal sekarang gitu ya. Tapi ya selesai ya, hanya revolusi itu saja gitu. Nah, termasuk juga misalkan apa yang dialami oleh Inggris, ada revolusi di sana, revolusi industri, tetapi revolusi industri itu tidak mengubah tata nilai yang fundamental di Inggris gitu. Amerika Serikat, Jerman, ya Jerman itu terjadi perubahan pada masa Nazi. Tapi Nazi itu kan hanya sebentar gitu ya, karena memang ada rezim ultranasionalis. Sebenarnya prinsip dasarnya itu sama nasionalisme, cuma dia ultranasionalis sehingga memunculkan
rezim yang sangat diktator. Tapi tidak membawa sebuah nilai khas, ya, kecuali dia betul-betul mengagungkan prinsip-prinsip nationnya, ya, bangsanya, Dutch liberals gitu, bangsa Aria itu atau bangsa Jerman itu bangsa yang di atas bangsa yang lain. Gitu. Nah, ini yang berbeda dengan Rusia, ya. Rusia pernah mengalami perubahan yang fundamental dalam pengelolaan kenegaraan, termasuknya dalam dalam tatanan nilai di tengah-tengah masyarakatnya. Gitu. Nah, di masa sebelum komunisme, ya, tipikal negara-negara kekaisaran itu di Eropa dia adalah negara yang sifatnya feodalistik. Ya. Ciri utama dari negara feodalistik itu uh, yang segmen yang terkait bangsawan, di situ para penguasa, dan juga kadang mereka disupport oleh kalangan rohaniawan, ya, gereja yang menjadi pemberi legitimasi spiritual bahwa memang raja yang berkuasa itu legitimate pilihan Tuhan gitu. Walaupun mereka mengambil keuntungan dari pemberian legitimasi dan juga disupport oleh kalangan militer, ya, ksatria gitu. Di tipikal berbagai peradaban masyarakat dunia itu stratanya kurang lebih mirip gitu, ya. Di agama Hindu misalkan itu kan ada juga penggolongan kasta. Ya, kasta itu juga ada kasta rohaniawan, kasta bangsawan, kasta satria, kasta militer, baru kasta masyarakat umum, gitu. Pada masa zaman Yunani kuno, ya, ketika siapa Plato, ya, dia membagikan memisalkan masyarakat itu seperti tubuh manusia, ada yang jadi kepala, ada yang tangan, ada badan gitu, ya. Itu juga memisalkannya sama gitu. Walaupun kalangan spiritual itu kalau dalam bahasa Plato itu kalangan filosof, ya, orang-orang pemikir gitu. Nah, jadi itulah memang ciri dari masyarakat feodal. Dan untuk menopang kekuasaannya, para penguasa, ya, kaisar itu kemudian punya kolaborasi dengan orang-orang yang memiliki kekayaan, ya, kaum tuan tanah gitu, apa disebut apa namanya, kaum feodal, ya, landlord gitu, ya, para penguasa tanah, tuan tanah gitu. Dan mereka saling mendukung, ya. Tuan tanah butuh butuh legitimasi politik dan keamanan gitu, ya, dari penguasa. Penguasa kadang dia tidak tidak punya kemampuan juga untuk kemudian mengelola secara keseluruhan. Apalagi Rusia ini kan negara yang sangat besar. Nah, tipikal penguasaan landlord, ya, penguasa-penguasa tanah yang ada di Rusia ini sampai sekarang masih masih kuat, ya, terutama di daerah Rusia Timur, ya, daerah Siberia gitu, termasuk juga ke arah Asia Tengah. Dulu saya sempat melakukan kajian terkait dengan eh, Afghanistan, ya, ketika situ ada perseteruan antara Taliban dengan apa, kaum mujahidin yang lain. Itu eh, ya kenapa tidak ada eh, kekuasaan yang hegemonik, ya, yang tunggal, ya, karena memang tadi ada landlord yang memang dia secara tradisional sudah menguasai wilayah setempat, penguasa-penguasa tanah gitu, ya. Memang tanahnya sangat luas. Nah, itu juga yang terjadi di, di Rusia gitu. Dan rakyat kebanyakan yang memang mereka miskin, ya, mereka ini kemudian
tereksploitasi, diperas tenaganya oleh para tuan tanah untuk bisa menopang kehidupan mereka, dan akhirnya kemudian ya, mereka menjadi dan ini yang nanti di masa komunisme itu menjadi modal kuat ya. Isu eh, keberpihakan terhadap rakyat proletar gitu ya, rakyat kebanyakan eh, menarik gitu. Karena memang selama zaman kekaisaran itu rakyat kebanyakan itu dieksploitasi. Sehingga mungkin logikanya kok bisa komunisme itu cepat gitu ya. Hanya dalam waktu sekian tahun itu bisa melakukan sebuah revolusi besar di Rusia yang langsung menggulingkan kekaisaran yang berdiri hampir 4 abad ya, dari tahun 1600-an sampai 1900-an, hampir 4 abad gitu, kekaisaran dinasti Romanov di Rusia. Dan berbeda misalkan kenapa eh, induk atau apa asal dari komunisme yang berasal dari Jerman gitu ya, itu tidak mendapatkan dukungan yang kuat gitu ya, dari rakyat Jerman sendiri. Karena tadi ada tipikal strata sosial masyarakat yang berbeda antara Rusia dibandingkan dengan Jerman. Jerman belakangan ada Jerman Timur ya, jadi negara komunis. Tapi Jerman Timur menjadi komunis itu bukan karena apa namanya, karena rakyatnya memang sedari awal tertarik dengan komunisme, tapi itu adalah buah dari proxy war ya, pada saat perang dingin gitu, yang kemudian kesepakatan perang dunia kedua Jerman itu harus dikebiri kekuatannya dibagi dua kan. Itu ada 3 negara yang kemudian pada saat perang dunia kedua itu dipecah: Jerman Barat Timur, Korea Utara Selatan, Vietnam Utara Selatan. Gitu. Nah ini yang kemudian ketika Jerman Timur dikuasai oleh Uni Soviet, ya dia dikomunis gitu, oleh Uni Soviet. Nah itu beda ya dengan komunisme yang justru uh, mendapatkan dukungan yang kuat di Rusia. Nah nanti juga menarik kenapa kok ketika di tahun 90-an komunisme akhirnya kemudian ditinggalkan juga oleh rakyat Rusia. Tapi ketika ditinggalkan rakyat Rusia, kalau kita lihat dari tipikal pemerintahan Rusia saat ini, pasca komunisme nanti juga kita bahas, ternyata mereka juga masih menganut pola-pola kediktatoran. Sehingga kenapa misalkan Putin itu bisa bertahan sampai 3 periode. Memang ya untuk mengontrol negara yang besar itu dengan sistem demokrasi, itu demokrasinya harus harus ya kalau istilah para pemuja demokrasi itu harus demokrasi yang dewasa gitu. Seperti yang dilakukan oleh Amerika, sehingga masyarakat itu tidak akan terbelah gitu ya dengan prosesi politik ala demokrasi. Tapi kalau masyarakatnya masih belum dewasa, negara-negara Eropa Timur atau negara-negara Asia, negara Afrika, akhirnya tipikal kediktatoran itu jadi tipikal yang, yang rasional gitu untuk bisa memelihara keutuhan. Nah, nanti kita bisa diskusikan. Baik. Nah, ini dinasti Romanov ya, pada masa awal berjalan dari uh, Kekaisaran Rusia. Jadi memang sudah cukup lama, dari tahun 1613 dan berakhir ya tahun 1917 ketika ada revolusi Bolshevik. Ini dinastinya, siapa saja yang berkuasa. Ini mulai dari Tsar Michael
Tsar yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh Tsar Alexei. Nah, yang paling terkenal itu penguasa Tsar Ivan the Terrible yang paling, karena dia dianggap yang eh, berhasil mengkonsolidasikan kekuasaan apa namanya, kekaisaran di Rusia. Kadang juga sering disebut bahwa pendiri dari eh, kekaisaran Rusia itu adalah Ivan the Terrible. Walaupun sebenarnya sebelumnya sudah ada. Ya sama kayak kekhilafan Turki Utsmani itu kan sering disebut bahwa pendirinya itu Utsman gitu. Padahal kan sudah dirintis oleh Turkogul ya, oleh bapaknya. Jadi, nah, cuman dia belum sampai kemudian bisa mendapatkan kekuasaan yang kuat. Nah, jadi eh, ini orang-orang yang berkuasa dari dinasti Romanov di Kaisaran Rusia ya cukup panjang, beberapa generasi. Ya, kalau kita lihat ada 18 ya, 18 tsar atau kaisar yang apa namanya, yang berkuasa gitu. Eh, Dan kalau kita lihat polanya itu kan tidak selalu anak gitu ya. Tapi kadang juga ada tidak juga anak laki-laki, ada anak perempuan. Bahkan ada juga istri gitu ya. Dilanjutkan oleh istri. Kayak Catherine ini kan istri dari Peter. Dia melanjutkan kekuasaan suami. Juga saudara perempuannya. Dan seterusnya. Memang ini cukup unik juga ya model kekuasaan. Kalau di Islam harus laki-laki misalkan. Atau yang kemudian diadopsi oleh negara-negara basiskan Islam, kerajaan-kerajaan. Tapi juga ada yang dia boleh perempuan ya, apa, di Inggris gitu, negara-negara sama juga di Rusia. Ada juga yang harus anak gitu. Kalau Arab Saudi itu dulu dia bisa saudara, ada urutan gitu, walaupun diacak oleh Raja Salman yang sekarang seperti itu. Ini juga menarik ya kalau kita lihat pola kalau istilah politiknya itu pergantian elit ya, pergantian bangsa, detailnya bisa dicari. Nah, struktur pemerintahan di Kekaisaran Rusia ini di konstitusinya terakhir. Jadi memang penguasa tertinggi itu adalah kaisar dan dia secara teknis ya dibantu oleh perdana perdana menteri. Dia memimpin Dewan Menteri Council of Ministers. Nah, nanti di parlemennya itu ada Duma, ada State Council ya. Ya ini nanti juga diadopsi oleh negara komunis ya, Uni Soviet. Eh, Apa bedanya majelis rendah atau Duma dengan State Council? Ini mirip juga dengan kalau State Council itu kayak DPD lah kalau di Indonesia ya, perwakilan daerah. Kalau di Amerika itu kayak Senat, ya. Duma itu memang dia seperti DPRD yang dipilih oleh rakyat. Gitu. Jadi begitu gambaran. Jadi memang tipikalnya eh, pola pemerintahan di dunia ini mirip sih. Eh, ya muaranya di kekuasaan raja. Kemudian dengan prinsip-prinsip revolusi Prancis akhirnya kemudian diberikan kekuasaan itu kepada pihak lain ya. Ada spirit power ya. Pemisahan kekuasaan, kekuasaan untuk legislate, buat aturan, kemudian untuk execute ya, untuk melaksanakan. Jadi ada lembaga yang diminta untuk kontrol ya,
walaupun kekaisaran, ya memang eh, pasca revolusi Perancis itu juga berpengaruh ke negara-negara seluruh Eropa bahwa partisipasi masyarakat itu didengar gitu. Sehingga tidak lagi menjadi penguasa yang sifatnya absolut ya. Eh, Apa namanya? Divine king ya. Raja itu dia punya power yang penuh gitu. Memang pasca revolusi Perancis itu raja itu kadang lebih ke simbolistik gitu ya. Nah, sehingga kemudian eh, peran masyarakat melalui mekanisme demokrasi itu berikan partisipasi. Walaupun nanti dalam hal-hal tertentu sama juga di sini itu ada hak khusus buat raja veto atau ngeblok lakukan. Nah, ini juga sama seperti di kerajaan-kerajaan yang lain ya. Dalam persoalan-persoalan tertentu raja itu dia harus memberikan putusan terkait dengan pola atau sistem kenegaraan. Biasanya begitu. Nah, ini tadi apa strata sosialnya. Memang paling atas itu adalah kaum bangsawan SAR, dan SAR ini ya dibuktikan dengan bloodline, garis keturunan, makanya disebutnya bangsawan berdarah biru. Jadi tidak bisa masuk ke kalangan bangsawan kecuali dicek dulu darah biru enggak gitu ya. Kalau biru dia bisa jadi kalangan bangsawan. Caranya apa ya, dengan pernikahan gitu ya. Atau dengan pengangkatan, diangkat menjadi bangsawan karena dia dianggap berjasa. Nah, di level bawahnya itu ya nobles ya, termasuk di dalamnya kalangan spiritual, apa, ya, para para pemimpin gereja gitu ya, kalau di nah baru kemudian ada para pemimpin di daerah ya, provincial governance. Nah, baru hampir lebih dari 90% dari penduduknya itu adalah servers ya, jadi masyarakat kelas, gitu. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi eh, ethnicity dan agama. Sebenarnya ini udah kita singgung di pembahasan sebelumnya tentang demografi. Jadi Rusia ini adalah negara yang sangat luas, negara terluas di dunia. Makanya kemudian dibagi menjadi 46 provinsi ini yang Rusia sekarang ini, dan seterusnya. Gitu. Nah, dari sisi ethnicity, memang mayoriti 81% etnisnya adalah Rusia. Kalau secara ras dia masuk ke Slavik ya. Tapi juga di situ ada yang eh, apa, yang minoritasnya Ukraina di bagian Kaukasus, kemudian Tatar, Baksir, Chechen. Nah, agama mayoritas adalah Kristen Ortodoks. Nah, Muslimnya itu 7%. Ini sensus 2022 ya. Nah, yang non-religius itu sisa-sisa komunis. Jadi emang ya walaupun mungkin di masa-masa di masa kekaisaran yang non religius mungkin belum ada ya. Umumnya ya ortodoks atau agama yang yang Katolik, yang Protestan itu tidak berkembang di Rusia. Justru yang Muslim karena memang ada beberapa wilayah basisnya Muslim kayak di Chechen ya, di Chechnya, atau misalnya di Tatarstan ya, Bakorstan, Bakhkorstosan ya, Sibata Chechnya itu mayoritas Muslim, termasuk juga yang berbatasan dengan eh, negara-negara di Asia. Nah, ini peta lain pada masa Soviet. Eh, Sedemikian luas bagian dari itu. Dan ini juga kalau tadi dikaitkan dengan feodalisme,
penguasa-penguasa lokal itu juga eh, menguasai wilayah yang sangat luas, terutama di daerah-daerah sipil, baik Siberia Barat, Tengah, apalagi Siberia Timur atau Yakut. Pembagian. Jadi memang pembagiannya itu tidak tidak apa tidak simetris gitu ya. Eh, Sama lah kayak Indonesia membagi provinsi itu kan kok ada yang gede ada yang kecil gitu ya. Ya, karena memang nanti basisnya itu kadang ethnicity ke kesukuan, kadang juga basisnya itu tadi landlord gitu. Eh, jadi penguasa setempatnya itu dulu dia berkuasa seberapa luas gitu. Kalau dia penguasanya wilayah sangat luas kayak di Yakutia misalkan, memang hanya teritorialnya sangat luas gitu. Dibandingkan misalkan di daerah apa dekat Kaukasus ya, Dagestan, Chechnya, Inggristan, ya, Ossetia itu kecil-kecil ya karena memang kemampuan penguasaan teritorialnya ya segitu. Jadi memang ini sangat apa relevan ya dengan tadi feodalisme. Dan untuk melakukan konsolidasi, memang Rusia ini juga banyak terjadi peperangan internal ya. Baik sejak masa kekaisaran sampai juga nanti masa komunisme. Walaupun nanti level kekejamannya yang berbeda. Terutama tadi di daerah-daerah pinggiran ya, terjadi berbagai perang sipil disebutnya civil wars antara Rusia dengan wilayah-wilayah tersebut untuk kemudian memaksa mereka untuk tunduk di bawah kontrol dari kaisar. Nah, jadi eh, secara perkembangan memang Rusia ini negara yang eh, terbelakang dibandingkan dengan negara-negara Eropa. Ketika Eropa dia emerging, menguat pasca revolusi industri, Rusia terbelakang. Di minggu lalu, di pembahasan sebelumnya ya, sudah kita bahas bagaimana kemudian memang sebaran revolusi industri pun kan dari Inggris ya, ke arah Rusia ya, semakin jauh itu semakin bertahap gitu. Dan apa industri-industri strategis Rusia pun itu banyak kemudian juga dikuasai oleh atau ditopang oleh negara-negara Barat, Prancis, Inggris, kemudian seperti misalkan industri tambang itu juga banyak awalnya disupport oleh Prancis. Uh, Maksudnya misalkan industri batu bara. Di terjemahan itu sebutnya di Dunis. Dunis itu di Donetsk. Ya. Kadang penerjemahan di kitab ini kan dari bahasa Arab, bahasa Inggris diarabkan, diterjemahin. Cari-cari Dunis itu apa sih? Nggak ada Dunis, adanya Donetsk. Nah, Donetsk ini yang sekarang, yang kemarin kan dikuasai oleh Ukraina. Eh, dan kemudian pada saat perang Ukraina itu termasuk wilayah yang diambil lagi oleh Rusia. Eh, dan ini adalah pelabuhan yang penting di Asia Tengah. Ya. Eh, Rusia bisa akses ke Laut Hitam, Black Sea, itu ya dari wilayah. Makanya kenapa perang dengan Ukraina itu dilakukan karena upaya Rusia untuk mengamankan akses ke Laut Hitam. Laut Hitam nanti ke Laut Tengah, ke pelabuhan besar itu. Ini kalau di peta Ukraina, eh, Donetsk ini memang wilayah yang di situ menjadi klaster utama dalam dan itu bukan hal yang baru sejak zaman
Nah, termasuk juga ketika ditemukan berbagai sumber minyak di Rusia dulu pada masa kekaisaran itu juga dieksplorasi oleh orang-orang Eropa, Prancis, Inggris, gitu ya. Misalkan ini di Volgograd ya, di Rusia Timur, juga gambaran bagaimana kemudian ketika ditemukan minyak di sana itu dikembangkan industrinya, tapi tidak mandiri. Rusia disupport oleh Inggris dan masuk juga ini dulu di Azerbaijan. Azerbaijan dulu bagian dari Rusia, juga ada apa, tambang minyak ya, misalnya, di daerah Baku. Nah, itu ini bangunan-bangunan. Saya lihat foto-fotonya itu kok ada unik. Ini kenapa begini? Karena di sana daerah dingin ya. Jadi ketika musim salju dan supaya kemudian tetap terlindungi pengeboran minyak ya. Makanya kemudian dilindungi dengan bangunan yang tinggi. Jadi, sehingga agak unik tambang-tambang minyak. Dibandingkan dengan kalau kita lihat tambang-tambang minyak di daerah lain. Nah, tentu eh, apa yang dialami oleh Rusia ini tidak, karena memang dia tidak mandiri, ya, kemudian juga mengalir ke tambang asing, Inggris ataupun Prancis. Nah, sehingga memang sampai menjelang revolusi Bolshevik ya, Rusia itu menjadi negara yang eh, periferal ya dalam pemetaan negara-negara di. Walaupun memang posisi negara Rusia sebagai negara besar, tetap dia itu punya pengaruh ya. Walaupun memang pengaruhnya pada masa eh, kekaisaran itu bukan pengaruh yang sifatnya global, tapi pengaruh setidaknya terhadap interaksi di negara-negara Eropa dan juga dengan Turki dan juga dengan kalau ke timur itu dengan Jepang, dengan Jepang terutama, karena kan Cina juga masih belum signifikan kekuasaan. Yang besar ini Rusia. Jadi emang Rusia itu yang awalnya yang warnanya ungu ya, daerah kecil, ya, kemudian terus meluas meluas. Ya kenapa kok mudah meluasnya? Karena itu daerah kosong, daerah yang orangnya sedikit, kemudian juga tidak ada penguasa yang kuat gitu. Daerah Siberia itu. Hanya kemudian dengan militer yang dimiliki oleh Rusia, walaupun tadi ya Rusia disebutnya terbelakang, tapi dia memang kekaisaran gitu, punya armada militer yang memadai gitu ya. Sehingga ketika dia melakukan ekspansi wilayah ke arah timur, tidak mendapatkan lawan yang sepadan, ya wilayah itu bisa dia kuasai. Istilahnya itu menguasai daerah kosong ya. Makanya kemudian wilayah Rusia itu menjadi sangat-sangat luas ya. Dia berhenti kalau ke arah selatan. Kenapa? Karena di arah selatan itu ada penguasa-penguasa yang ya, setidaknya punya kekuatan militer untuk bisa melawan ekspansi dari Rusia gitu. Tapi kalau ke arah timur karena situ suku-suku nomaden ya, makanya kemudian sama kekaisaran Rusia itu dikonsolidasikan wilayahnya menjadi satu bagian gitu. Nah, tinggal nanti memaksa penguasa-penguasa setempatnya ya, para landlordnya itu untuk kemudian menunjukkan ketundukannya kepada Rusia. Itu yang kemudian kita bisa pahami kenapa kok Rusia ini bisa punya wilayah yang besar. Nah, Rusia kan gagal atau tidak pernah bisa menguasai ke arah barat kan, karena di barat ada Jerman, ada Swedia, ada Finlandia ya. Yang memang di barat itu sudah established
negara ya, sudah menjadi negara ini. Tapi kalau ke arah timur kan memang menghadapi suku-suku nomaden ya, ya berhasil bisa memiliki wilayah ya bahkan nyebrang ke benua Amerika ya. Dulu Alaska itu ya punya Rusia. Ya berhenti di sana ketika dia harus berhadapan dengan Inggris dan Prancis ya. Ada daerah Kanada, Quebec itu kan punyanya Prancis, kemudian ada Inggris ya. Hanya ya Rusia ekspansinya terhenti di sana. Terlalu luas akhirnya Alaska ini kan dijual Rusia ke Amerika. Kalau sampai Alaska ini negara dari 3 benua, Eropa, Asia, dan negara yang sangat luas. Rusia ini digambarkan seperti gurita, saking bisa merangsek meluas kemana-mana dengan tangan gurita itu apa namanya? Eh, Tentakel, dan dengan tentakelnya yang merambah kemana. Itu gambaran. Jadi tadi disimpulkan bahwa memang Rusia ini tetap dipandang sebagai negara besar, negara yang punya pengaruh. Walaupun tadi dia miskin, gitu, negara yang dibandingkan dengan kemajuan Eropa pasca revolusi Industri itu jauh. Nah itu kurang lebih gambaran Rusia pada masa sebelum uh, komunisme. Nah kita lanjut. Lalu bagaimana Rusia pada masa komunisme? Ketika gagasan komunisme berkembang ke Rusia dan kemudian terkonsolidasi membuat sebuah partai, dan kita tahu kalau tadi lihat di dinasti Romanov ya, di masa akhir dinasti Romanov itu memang eh, kekaisaran itu lemah ya. Sehingga kemudian ini dimanfaatkan oleh para pejuang komunis itu untuk melakukan konsolidasi. Mereka akhirnya mendapatkan pengaruh ya, dari masyarakat dan dinasti Romanov gitu. Kalau kita lihat di peta ini, eh, jadi revolusi Bolshevik itu memang tidak meluas di seluruh wilayah Rusia. Itu hanya di wilayah kisaran Moskow ya. Ya, walaupun jauh itu sampai ke, ke daerah Samara ya. Kalau sekarang kan ke perbatasan Azerbaijan. Gitu. Artinya pergerakan komunisme itu memang hanya di Rusia Barat. Gitu. Dan di situ mereka berhasil menggulingkan dinasti Romanov dan eh, mendirikan negara Soviet. Kalau kita lihat di sini bahwa Bolshevik teritori itu hanya yang merah itu, seperti itu. Dan dia muncul di yang bintang-bintang, yang bintang-bintang. Jadi tidak banyak kota gitu, hanya di beberapa kota. Dan kemudian terjadilah peperangan ya, dengan kekaisaran dan akhirnya kemudian mereka berhasil mengguling. Makanya ini yang kemudian menjadi inspirasi dalam berbagai revolusi di dunia itu sebenarnya kan penguasaan wilayah itu utamanya adalah di pusat kekuasaan di kota. Itu di Indonesia di Serang juga dekat. Karena kalau di daerah itu ya tidak sih. Nah akhirnya kemudian eh, berhasil mendirikan rezim komunisme. Setelah terkonsolidasi muncullah negara Soviet ya. Yang paling terkenal itu adalah pemimpin pertamanya Lenin, Vladimir Lenin. Dua tahun saja dia berkuasa. Dan
cukup lama dan mengkonsolidasikan negara Uni Soviet. Dia dari 24 sampai pasca Perang Dunia Kedua. Jadi sebenarnya eh, kalau mau disebut sebagai ya, bukan bapak pembangunan, tokoh utama ya, dari Uni Soviet itu adalah Stalin. Dialah yang kemudian eh, mendirikan negara Uni Soviet sekokoh yang sampai dia hancur, sekokoh yang ada gitu. Eh, itu pada masa Stalin. Nah, penggantinya itu ada yang terkenal, ada yang juga mungkin hanya sebentar sehingga tidak terlalu terkenal seperti Georgi Malenkov yang itu hanya setahun saja, kurang dari setahun. Nah, dan juga Nikita Khrushchev. Nah, ini cukup terkenal karena dia yang juga melakukan perjanjian dengan John F. Kennedy ya, eh, yang akhirnya kemudian bisa meredakan ketegangan antara blok barat, blok timur, dan membuat kesepakatan bahwa memang Amerika Serikat dan Uni Soviet itu hanya sama-sama mengendalikan eh, dunia internasional. Itu pada masa Nikita Khrushchev. Nah, pengganti berikutnya Brezhnev, Andropov, ya. Chernenko itu memang tidak terlalu juga dominan. Eh, ya mereka eh, hanya melanjutkan dari kebijakan. Nah, yang terkenal terakhir adalah Gorbachev, ya. Karena dia yang menggulingkan, bukan menggulingkan, yang membuat Uni Soviet itu runtuh, yang terkenal Gorbachev. Ini masa jabatannya yang sangat lama itu Stalin sama Khrushchev ya, yang lain itu ya, tidak terlalu lama. Kalau dengan eh, pejabat lain, masuk dikaitkan dengan beberapa peperangan yang dialami ya. Nah, apa perbedaan? Ini udah seperti kita singgung ya, pembahasan konstelasi dunia kalau nggak salah. Apa bedanya Stalin dengan Lenin? Ya, eh, ya sama-sama mereka itu eh, mengkonsolidasikan eh, Uni Soviet ya. Cuman eh, pola dan cara yang, yang berbeda. Cuman yang jadi catatan di sini adalah bahwa eh, mereka-mereka ini dengan polanya, sudut politik dan sebagainya, itu melakukan pembantaian yang luar biasa. Jadi kalau di catatan victim of communism, siapa yang menjadi korban dari komunisme? Memang yang banyak itu China, yang itu rakyatnya sendiri. Hampir 65 juta yang menjadi korban komunisme. Uni Soviet tidak kalah banyak, 30 juta yang kemudian menjadi korban kejaman komunisme di Uni Soviet, baru di bawah akan jomplang 20 juta ke 2 juta. Tapi ini orang, nyawa manusia. Dalam waktu 100 tahun komunisme berjaya, hampir 100 juta yang terbunuh. Dengan cara apa? Jadi yang sebagian besar kekejaman komunisme Uni Soviet itulah di camp. Jadi di, ditangkap, di karantina, dipekerjakan paksa gitu. Terutama makanya kenapa revolusi kenapa industri Uni Soviet itu maju, senjatanya gitu, teknologi luar angkasa, karena mereka juga memperkerjakan pekerja-pekerja
Maksudnya kalau kita berpikir kok kenapa barang-barang di Cina murah gitu sekarang ini. Ya salah satu yang masih digunakan oleh Cina itu selain ya sekarang kan sudah ada proses industrialisasi. Karena mereka tidak menghitung upah buruh atau tenaga kerja. Mereka mempekerjakan orang-orang yang dianggap melawan negara, kan? Nah, ini dipekerjakan. Itu kan zero, eh, ya nol ini upah, tidak dikasih upah, kan? Tidak dikasih makan. Makanya kemudian bisa bikin barang murah, uang memperkerjakan orang-orang yang bekerja. Sisanya 26% kematian karena perang, kan? Karena Uni Soviet itu kan akhirnya pada masa Stalin ya, itu mengkonsolidasikan wilayah-wilayah Rusia yang mau lepas, gitu. Terutama di daerah Asia Tengah dan juga di Kaukasus. Gitu. Makanya disitulah menjadi peperangan lagi dengan ya, para ulama kaum muslimin terutama di Asia. Jadi mereka bisa memaksakan negara-negara untuk menjadi negara. Makanya Lenin dan Stalin ini ya bisa juga dianggap sebagai orang yang melakukan genocide. Bahkan ditulis sebagai little politics Soviet genocide and mass murder, genosida oleh Soviet dan pembunuhan massal itu biasa mereka lakukan oleh rezim komunis. Nah, negara Rusia pada masa komunisme naik level. Kalau dulu sebelum komunis dia terbelakang di Eropa, tapi setelah menjadi negara komunis Uni Soviet karena dia menganut ideologi dan juga punya visi dan misi internasional, dan kemudian dia naik levelnya bisa setara dengan adidaya Amerika Serikat yang pasca perang dan pasca masa DBNP ya tadi, eh, ketika Nikita Khrushchev dengan John F. Kennedy melakukan perjanjian di Berlin itu terus sepakat untuk kemudian sama-sama menjadi sekutu untuk mengatur itu. Nah, walaupun kalau kita bandingkan antara Uni Soviet dengan Amerika tentu eh, ya sejauh lah ya. Dari sisi GDP-nya, pengeluaran militernya, walaupun tadi kepemilikan senjata nuklirnya masih lebih banyak karena dia produksi itu. Pada masa Perang Dingin, bagaimana kemudian Uni Soviet itu juga punya pengaruh internasional yang cukup besar. Negara-negara Eropa Timur dia ikat dengan Pakta Warsawa, menjadi sekutu kuat negara-negara lain yang juga mendapatkan pengaruh dan menjadi sekutu bahkan di negara Timur Irak, kemudian Mesir, Suriah itu ada partai Ba'ath, komunisme Islam gitu. Dan juga di Yaman, Afghanistan juga pernah dikuasai. Cina dengan Mongolia itu juga negara yang sama-sama komunis walaupun tipikalnya gitu PBB. Jadi salah satu bentuk pengaruh internasionalnya ya Rusia juga menjadi negara yang eh, punya punya apa, keberanian melakukan veto, yang membatalkan putusan-putusan dari Dewan Keamanan. Walaupun kalau kita lihat tahunnya warna biru itu kan sampai tahun 69 dia banyak kan veto.
Ke-16 itu dalam konteks apa sih? Itu dalam konteks dekolonialisasi. Jadi menyetujui atau tidak menyetujui negara baru itu berdiri dan menjadi anggota. Itu dia juga banyak melakukan perbedaan apa dia pengen ada pengaruh gitu ya terhadap negara tersebut. Beda dengan Amerika. Amerika justru banyak vetonya itu di tahun 70 sampai 9 sampai pasca eh, kolonialisme. Jadi mengingat lagi tentang kultur perang dingin, jadi memang eh, dinamika hubungan antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat ini terjadi baik itu ada persaingan senjata, arms race, kemudian juga persaingan di luar angkasa, Star Wars, gitu. Nah, termasuk juga beberapa case mereka eh, saling berhadapan eh, di beberapa peristiwa. Nah ini kalau kita bandingkan penguasa Uni Soviet dengan Amerika Serikat, jadi memang relatif eh, Uni Soviet ini kan relatif karena dia negara komunis, ya. Negara diktator, pemilihan presiden itu terbatas dari apa namanya elitnya saja, tidak melibatkan masuk, tidak ada pola gitu. Kalau di Amerika kan sudah bikin pola 4 tahun sekali ganti, ada pemilu ya. Ada yang 2 periode, ada yang 1 periode. Tapi kalau di Uni Soviet nggak ada pola gitu. Sebenarnya ada sih, ada masa gitu, cuman eh, tidak baku gitu. Makanya kemudian kenapa Stalin lama gitu ya. Tapi Malenkov itu hanya Stalin kita lama. Tapi Andropov, Zelenko itu cuma 2 tahun, 2 tahun. Nah, ini tergantung bagaimana elit itu memilih mereka. Ya, jadi kenapa Rusia pada masa komunisme itu menjadi negara adidaya? Karena dia punya fikrah ya, punya komunisme ya. Dan mabda yang dia anut, ya, eh, pemahaman yang dia anut itu menjadikan sesuatu yang membuat dia itu hidup. Walaupun tadi mabdanya salah. Ya. Nah, sehingga dia kemudian punya keinginan untuk menyebarluaskan. Dan itu yang kemudian kita kenal dulu dengan nama Komintern, ya. Komunisme Internasional. Eh, dan itu menjadikan Uni Soviet dengan negara-negara lain itu terhubung. Bahkan mendorong munculnya partai-partai komunis di berbagai. Dan partai komunis di berbagai negara itu bukan partai yang eh, terpisah, gitu, tapi terkoneksi dengan komunisme yang tadi. Nah, kita bikin pertemuan nol tahunan gitu. Bahkan menunjuk misalkan koordinator-koordinator di kawasan. Kayak dulu misalkan siapa? Tan Malaka itu pernah menjadi pemimpin komunis di Asia Tenggara. Gitu. Walaupun kemudian berseberangan dengan orang lokal karena ditunjuk dari pusat dengan lokal tersebut. Makanya kemudian hilang. Soalnya juga bagaimana Uni Soviet itu bisa membantu dengan kemampuan. Walaupun tadi dia terbatas ya, tapi dia bisa menunjukkan kemampuannya untuk membantu sesama negara komunis atau negara yang memang bisa disupport komunismenya. Ke Indonesia itu dulu Jawa itu mendapatkan bantuan luar biasa secara militer dari Uni Soviet. Mungkin saya sudah sukapkan di Jogja ya ada Museum Dirgantara, di situ banyak pesawat-pesawat tempur Angkatan Udara yang memang itu bantuan
dari Uni Soviet eh, yang tercanggih pada masa itu, sehingga Indonesia itu berani melakukan manuver teritorial melalui udara ke Australia, melanggar perbatasan wilayah pesawat itu masuk ke teritori, bikin marah Australia dulu. Sekarang kan kita sudah jadi good boy, negara yang baik. Nah itu akibat memang ada eh, mabda yang depan dan komunisme yang disebarluaskan. Makanya kemudian dia juga mendorong negara-negara lain itu menjadi negara komunis dan support terjadinya berbagai revolusi eh, di negara-negara tersebut untuk mengambil alih kekuasaan sehingga negara tersebut menjadi negara komunis. Termasuk di Indonesia 2 kali terjadi pada tahun 48 dan pada tahun 65 itu dilakukan, termasuk juga di negara-negara. Nah, makanya kemudian Uni Soviet itu dia juga punya pengorganisasian internasional, gitu ya. Tidak hanya mengelola komunisme di negaranya, USSR, United States Socialist Republic of Soviet, ya, tapi juga dia mengontrol kawasan-kawasan komunisme di Asia Tenggara, komunisme di Afrika, komunisme di Timur Tengah. Nah ini memang tipikal negara adidaya itu, dia punya pengaruh secara internasional. Sama kayak Amerika sekarang. Amerika dia punya US Command, ya. Amerika, kontrol Amerika di berbagai kawasan. Kemudian beberapa negara menjadi satelit atau sekutu kuat dari Uni Soviet. Di Eropa Timur terutama dan juga di Asia. Cuman itu hanya berlangsung sampai tahun 90-an. Nah, ketika Gorbachev dia berkuasa dan dia melihat ada pelemahan. Memang ini banyak faktor ya kalau kita baca di analisis untuk Soviet, eh, bahwa ada faktor internal ya, ada faktor eksternal juga gitu. Eh, Secara teori kan bagaimana bisa seorang komunis dia mengeluarkan gagasan-gagasan yang berseberangan, atau memang bisa juga bahwa torikoh komunisme itu sudah buntu gitu ya. Kemudian ketika melihat kemajuan kapitalisme ala Amerika dengan demokratisasinya ya, dan itu eh, karena kemajuan teknologi eh, di negara itu tidak bisa kontrol lagi serapan informasi masyarakat. Masyarakat itu membandingkan apa yang mereka rasakan dengan apa yang mereka lihat, mereka dengar dari informasi. Dan kemudian memaksa eh, membuat strategi untuk bisa mengadopsi partisipasi masyarakat. Makanya kemudian Gorbachev mengeluarkan glasnost, ya, keterbukaan. Padahal kan keterbukaan itu ya, lawannya dari komunisme. Komunisme itu ketertutupan, gitu. Demokratisasi. Kan gimana bisa partisipasi masyarakat itu diberikan. Padahal komunisme itu ya kendali utuh dari negara. Kemudian juga perestroika, restrukturisasi politik ekonomi. Ketika dilakukan restrukturisasi, itu yang diambil adalah kapitalisme, demokrasi, bukan restrukturisasi ala komunis. Ya mungkin kalau saya lihat udah mentok gitu dengan gagasan-gagasan komunis. Memang namanya mabda itu harus harus ada pemikiran. Kalau dalam Islam itu kan harus ada mustahidnya gitu. Kalau mustahidnya mentok, ya sudah dia ngambil dari luar. Dan itu juga menjadi
awal mula ya, kenapa umat Islam dulu mengalami kemunduran karena mikirnya Barat maju Islam mengambil dari luar Islam. Eh, Baik, mungkin ini pembahasan kita malam ini, eh, Rusia sebelum komunis dan Rusia pada masa. Insyaallah nanti pasca komunis ya, nanti kita lanjutkan di, kalau ada yang mau didiskusikan, walaupun. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita mendengarkan tadi penjelasan. Beliau coba membagi 3 fase ya, fase kekaisaran atau fase sebelum komunis, kemudian fase Rusia atau Soviet pada masa komunis, dan fase yang terakhir nanti pasca keruntuhan Soviet ya, dengan ideologi komunisme. Ya, Alhamdulillah buat Bapak Ibu, ini tadi seperti yang beliau sampaikan, sesi tanya jawabnya kita buka. Di antara Bapak Ibu jika ada yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, silakan gunakan kesempatan ini. Pertanyaannya bisa nanti Bapak Ibu kirimkan ke kolom chatnya. Nanti kita akan mintakan ke beliau untuk memberikan tanggapan dari pertanyaan Bapak Ibu. Ataupun ada yang mau berinteraksi langsung, bertanya langsung ke beliau, silakan bertanya langsung kepada beliau terkait dengan poin apa yang nanti ditanyakannya. Ya, silakan Ibu. Monggo. Oke, terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, ada beberapa hal yang tadi tampaknya memang kalau saya pribadi masih butuh untuk dijelaskan. Yang pertama, peralihan kekuasaan dari Rusia ke USSR, gitu ya, ke Uni Soviet itu kan lewat revolusi Bolshevik gitu ya. Ini dikaitkan dengan yang dirumuskan oleh Imam Taqiyuddin itu bahwa perubahan kekuasaan itu ketika M2Q-nya umat itu beralih, gitu ya, beralih sesuai dengan M2Q-nya yang baru begitu. Nah, kalau yang terjadi pada ceritanya Rusia ini kan tidak begitu betanya, atau kemudian saya yang salah. Ini kan kemudian revolusi Bolshevik ini kan seolah dimainkan oleh aktor sentral, gitu ya. Jadi tidak kemudian dengan teori seperti yang atau pemikiran yang seperti disampaikan oleh Imam Taqiyuddin, gitu, bahwa pergeseran atau pergantian kekuasaan itu ketika mafahim maqayis dan qanaat umat itu sudah berubah, gitu, tidak lagi seperti awalnya, gitu. Atau sebenarnya ya saya tidak tepat memahami. Kalau saya lihat ini kan seolah akhirnya kontradiktif, gitu, bahwa bisa saja tidak lewat situ, gitu, perubahan itu, tapi lewat pemaksaan tadi. Kalau saya cermati dari penjelasan Ustadz tadi tentang beralihnya dari Rusia ke Uni Soviet itu kan lewat revolusi yang dimainkan oleh aktor sentral, gitu ya, yang mungkin waktu itu ya ini ya Lenin ya, Partai Komunis begitu. Ya, atau seperti apa sebenarnya bila dikomparasikan dengan tadi pemikiran Imam Taqiyuddin tentang perubahan itu akan bisa ketika M2Q-nya umat itu berubah. Ya, itu yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua, sekilas tadi Ustadz menyampaikan tentang Partai Ba'ath, ya, Partai Komunisme Islam.
Tidak tergambar sih pada mungkin ya hanya saya pribadi masih belum bisa, connecting gitu, bagaimana, profil Partai Komunis bisa kemudian, beriringan gitu dengan identitas Islam gitu. Sebenarnya seperti apa sih gitu partai ketika kemudian disebut Partai Komunisme Islam begitu? Kok bisa begitu? Bayangan kita dengan, referensi perjalanan sejarah negeri ini ya, Islam selalu berada berseberangan gitu dengan identitas, komunis gitu. Nah ini, ketika kemudian ada partai yang tadi Ustadz sebutkan, Partai Ba'ath contohnya ya, Partai Komunisme Islam. Itu sebenarnya seperti apa sih gitu? Kenapa kemudian kok bisa, 2 identitas yang kalau bagi saya pribadi itu berseberangan gitu, tapi bisa ada pada satu partai. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mmm, maafan lupa, nanti aja pun. Oke, sampun Ustaz, dua dulu, jazakumullah khair. Ya, baik. Yang pertama ya, tadi sempat apa, sesuai dengan yang ditanya. Teori perubahan sosial ya. Eh, itu ada beberapa model kenapa terjadi perubahan. Apa yang kemudian dijelaskan oleh Syekh Taufik dan Nabhani tentang perubahan masyarakat itu ketika memang ada perubahan pemahaman, kemudian mafahim makayis ya, nilai-nilai dan kanaat ya, apa istilahnya eh, rasa suka atau tidak, rasa tunduk atau tidak gitu ya. Baru bisa berubah itu kan nanti dilihat dari proses perubahan yang sifatnya uh, perubahan. Tapi kalau misalkan model revolusi yang terjadi di beberapa sejarah dunia, ya, kan tidak semua revolusi itu betul tadi uh, masyarakat itu secara keseluruhan setuju dengan gagasan-gagasan yang direvolusikan. Gitu. Kalau kita lihat tadi misalkan partai komunis ya melakukan, ya tentu mereka punya kader. Yang pasti kan perubahan itu harus ada kelompok, makanya disebutnya kalau dalam teori sosial itu eh, ada dua model kan. Pertama konstitusional, perubahan itu berarti kan dia memang melanjutkan status quo, setuju dengan konstitusi, setuju dengan aturan main. Model perubahan itu hanya perubahan elit kan, ganti penguasa, ganti partai yang berkuasa dengan mekanisme pemilu. Tapi ada juga model yang inkonstitusional. Dimaksud inkonstitusional itu dia membuat atau membawa gagasan-gagasan yang di luar dari yang diberlakukan dalam konstitusi. Nah, disebutnya ada dua kelompok, yaitu kelompok perikan dan kelompok saya lupa istilah, ada kelompok perikan, jadi kelompok yang memang di luar mekanisme konstitusi. Rata-rata memang di dunia itu begitu, pola perubahan. Cuman kan ketika perubahan itu didorong oleh kelompok penekan, eh, tentu namanya kelompok itu ada orang-orang yang menjadi kadernya kan, orang-orang yang seperti misalkan Partai Komunis pada masa Kaisaran Rusia itu kan mereka sebut sebagai kelompok Bolshevik.
itu merujuk kepada tokoh yang tidak ada di sana, dan dijadikan sebagai pijakan gerakan yang kemudian itu menjadi nama. Yang pasti adalah kelompok itu, ya, termasuk dengan orang-orangnya, dengan kader-kadernya itu, ya tadi dia sudah punya kesatuan mafahim, maqasid dan qanaat, gitu, yang berbeda dengan yang diberlakukan. Dia bawa ide, dia bawa gagasan, dia bawa value atau nilai-nilai itu, yang ketika mereka nanti berkuasa itu akan terapkan. Tinggal kan nanti masalahnya itu adalah di floatingness, kan, di masyarakat kebanyakan. Kalau masyarakat kebanyakan itu yang pasti bergantung siapa yang berkuasa. Apakah mereka mengikuti 2MQ yang barunya itu dengan cara paksa atau dengan dibangun kesadaran. Karena namanya perubahan itu tidak menuntut semua masyarakat itu punya gagasan yang sama. Di mana-mana perubahan itu dilakukan oleh segelintir orang, sekelompok. Ya, seperti Rasulullah SAW kan, ya kader, ya Rasul dengan para sahabat, dia bawa gagasan. Nah, cuman caranya kalau Rasulullah kan menyadarkan masyarakat sangat Madinah dan setuju. Nah, perubahannya pasifik kan, damai itu. Tapi kalau pola misalkan apa yang terjadi di Uni Soviet, ada ya, atau yang terjadi ketika runtuhnya kekhilafan Turki Utsmani, gitu, itu juga perubahan rezim yang apa ya, mungkin sesaat gitu ya, seperti Nazi di Jerman, itu kan gagasan-gagasan yang diangkat oleh masyarakatnya itu adalah gagasan-gagasan yang mungkin hanya sekelompok orang saja. Dan setelah mereka berkuasa, akhirnya mereka memaksakan gagasannya itu untuk ditanamkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi bisa, ya. Jadi kalau pertanyaan apakah bisa peralihan kekuasaan dengan pemaksaan, ya faktanya bisa. Cuman kan nanti setelah berkuasa itu seberapa mampu dia melakukan proses penyadaran ke tengah-tengah masyarakat. Seperti itu. Kalau dia mampu melakukan proses, ya kalau sudah jadi negara, ya, sudah berkuasa, ya dia pasti melakukan konsolidasi, ya. Ya rubah kurikulum pendidikan, gitu, ya paksakan, ya kayak dulu Turki Utsmani jatuhkan, yang Atatürk dia punya gagasan dengan sekularisme atau kemalisme, ya semua yang dianggap dia seberangan, ya dieliminir, kan. Seperti itu. Kesadaran masyarakat itu dipaksa untuk menerima ide-ide baru, bahasa Arab dihapuskan, bahkan sampai pesan di bahasa Turki kan, dan sebagainya. Nah, sama juga kayak revolusi Indonesia lah, apa kita sebut revolusi, kan. Ketika awalnya jajahan Belanda jadi merdeka, berarti kan ada sebuah sistem baru yang harus diterapkan. Diskusi di BPUPK itu kan membicarakan mau pakai bahasa apa, di mata uang seperti apa. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis detail itu nanti bisa dipaksakan. Nah, cuman nanti kan masalahnya masyarakat itu menerima. Kalau misalkan pola Uni Soviet,
ya dengan teror, dengan kekejaman, ya akhirnya diciptakan masyarakat itu terpaksa menerima. Dan itu dikondisikan bertahun-tahun. Dan ketika bertahun-tahun dipaksa menerima, tidak ada perlawanan, ya bisa jadi itu menjadi nilai baru yang mereka karena pola pikirnya dipaksakan. Ya, walau alam itu bisa didiskusikan. Nah, yang kedua mungkin lebih tepatnya mungkin bukan Islam, jadi partai sosialisme Arab gitu. Nah, cuman kan masalahnya sosialisme Arab ini ya di dunia Arab. Yang dunia Arab itu adalah negeri Muslim. Irak, Suriah, dan Mesir. Ya, bahkan mereka sempat karena sama-sama menang ya di ketiga negara ini, mereka ini bikin RPA, Republik Persatuan Arab. Digabungkan itu Mesir, Suriah, dan eh, Irak gitu. Ketika masing-masing negara itu partai Ba'ath. Karena partai Ba'ath yang bergerak di tiga negara itu dan kesamaan itu sosialisme Arab. Nah, kok bisa sih? Ya karena Islamnya Islam sekuler gitu ya. Kan tidak melulu jadi kalau secara teori kan gini. Sekularisme itu kan ada dua. Ada sekularisme ekstrim ya. Sekularisme itu kan fasludin anil hayat, memisahkan agama dari kehidupan. Nah, ketika agama dipisahkan dari kehidupan, agama itu ada dua posisi kan. Apakah masih diterima atau betul-betul ditolak? Kalau agama masih dipakai hanya untuk urusan spiritualism, ya muncullah eh, ya syarat kan apa, agama boleh tapi tidak ikut campur gitu. Tapi kalau misalkan agama betul-betul ditiadakan, ya maka itu kan muncul komunisme. Jadi komunisme dan kapitalisme itu kan turunan dari sekularisme, sama-sama sekuler gitu. Sama-sama memisahkan dua agama, yang satu setelah dipisahkan dihabisi jadi komunis ya ateis lah gitu ya. Nah, yang satu masih diterima tapi dalam praktek. Nah, kalau ketika muncul sosialisme Arab, ya Islam itu sebagai agama sama dengan agama lain diposisikan diterima hanya dalam konteks ritual gitu ya. Bukan Islam sebagai sebuah sistem hidup. Makanya bisa kompatibel gitu. Dari perspektif sosialismenya itu bisa kompatibel. Islam itu bisa diterima di Barat. Gitu. Islam bisa diterima di kapitalis. Islam bisa diterima di negara-negara sosialis. Asal Islam yang yang spiritual saja. Gitu. Islam sebagai sebuah tata cara ibadah. Gitu. Bukan Islam sebagai mabda. Jadi Islam yang mengatur aspek-aspek publiknya itu ya tidak. Nah itu yang kemudian terjadi. Dan gagasan gagasan Islam dalam konteks pembelaan terhadap masyarakat kecil ini atau kalangan mustadafin itu dianggap sejalan dengan gagasan-gagasan sosialis. Makanya kenapa di Indonesia pun dulu kalau kita lihat latar belakang kemunculan PKI gitu ya, Partai Sosialis itu kan dari pecahan dari SI, yang dari Syarikat Islam. Ada SI merah, SI putih gitu ya. Ya, mereka Islam, cuman mereka lebih mendorong memperjuangkan hak-hak kaum proletar gitu ya, kaum tersisihkan gitu, kaum buruh, kaum tani dan seterusnya. Dan itu sejalan dengan gagasan-gagasan komunis. Gitu. Cuman kan nanti ketika tersekulerkan, lama-lama kan nilai spiritualitasnya itu akan dijauhkan supaya menjadi komunisme murni kan. Gitu. Seperti awalnya sekuler yang masih menerima ritual, tapi lama-lama kalau dia sudah menjadi ateis, mempertanyakan ngapain harus ibadah dan seterusnya. Dan kapitalisme juga kurang lebih orang-orang kapitalis yang masih menghormati
ritualisme agama itu mungkin masih, tapi lama-lama ketika mereka sudah semakin sekuler, mereka menjadi orang-orang yang mengolok-olok agama, bahkan ya mempersoalkan nilai-nilai agama. Nah, muncullah kayak LGBT, gitu ya. Muncullah ya kalau kita sering sebutnya sekularisme radikal gitu ya, seperti itu. Ya, walau. Ya Ustaz, jazakumullah khair. Ya, kita tunggu kalau masih ada dari Bapak Ibu jemaah sekalian yang ingin bertanya. Ini insya Allah kita coba konfirmasi dulu sembari menunggu pertanyaan dari jamaah. Saat ini saya ingin mengajukan satu pertanyaan berkaitan dengan Rusia, Ustaz. Ini kan terkategori negara yang harus diperhitungkan karena dikategorikan sebagai negara adidaya. Yang salah satu lah ya yang saya nilai bahwa dia menjadi negara adidaya memiliki karakter ekspansif, Ustaz. Itu yang saya nilai, Ustaz. Apakah itu memang tepat sehingga negara adidaya itu melekat pada mereka karakter ekspansif tadi. Kemudian yang menarik lagi, kekaisaran Rusia sebelum masuknya komunis, apakah mereka juga punya karakter ekspansif itu, Ustaz? Sehingga mereka punya sejarah yang panjang. Apakah kemudian mereka punya catatan ekspansif? Contoh misalnya Jepang, kita bilang modelnya sama kekaisaran. Ternyata Jepang juga mewarisi atau punya karakter ekspansif juga ya kita bilang. Sehingga dia masuk ke berbagai wilayah, bukan hanya Asia tapi juga menyentuh wilayah luar Asia. Nah, kira-kira apakah itu tercatat sebagai satu karakter yang melekat bagi Rusia dari masa kekaisaran itu sampai runtuhnya komunisme di Rusia hingga sekarang berdirinya kapitalisme di sana, Ustaz. Nah, kira-kira bisa nggak, Ustaz, bisa dibilang bahwa Rusia pada masa kekaisaran itu memiliki karakter karakter adidaya ya. Kalaupun meskipun istilah adidaya itu kan kalau menurut saya kan istilah politik modern lah ya. Nah, ini gimana, Ustaz, tanggapan Ustaz? Ya, kalau kita lihat dari peta tadi ya, itu kan sudah clear itu, bahwa memang secara penguasaan teritorial Rusia ini pada masa rezim Romanov ya, itu memang ekspansif. Akhirnya dia yang awalnya menguasai wilayah di wilayah barat, akhirnya kemudian dia bisa memperluas wilayahnya ke arah timur kan, sehingga menjadi negara yang sangat luas. Dan kemampuan dia memperluas wilayah itu menjadikan ya negara yang berpengaruh karena punya kekuatan militer yang kuat. Dan itu menjadi ciri negara adidaya. Negara adidaya itu kan negara yang punya pengaruh dan konstelasi internasional. Kalau mau disebut bahwa apakah negara adidaya itu ekspansif ya, ya saya bisa sebut iya gitu. Karena kan ciri negara adidaya itu kan negara negara perang ya. Ya perang itu pasti ekspansif. Expand itu kan memperluas. Kenapa dia harus memperluas? Kalau dalam konteks ideologi ya karena dia ingin menyebarluaskan. Hingga kan nanti memperluasnya itu dengan cara bagaimana. Kalau Islam kan perang itu menjadi pilihan terakhir setelah dakwah kan. Dakwah dulu kalau dihalangi, jadi perang itu adalah menghilangkan penghalang dakwah kan gitu. Karena tujuannya itu adalah menyebarluaskan dengan dakwah. Dan ketika perang, ya konsekuensi logisnya menang kalah. Ketika menang, akan ada perluasan dari
Dan ketika berluas, gitu, walaupun nanti dalam konteks modern ya semakin kompleks kan, expand itu tidak hanya expand fisikal, wilayahnya nambah, tapi juga expand pengaruh ekonomi, pengaruh teknologi, pengaruh budaya. Gitu. Nah, kalau dulu daerahnya dikuasai baru masuk ekonomi budaya gitu. Kalau sekarang kan dengan sekat-sekat teknologi kan wilayahnya belum masuk, tapi pengaruh ekonomi sudah masuk ya, pengaruh budaya sudah masuk. Tapi dengan mungkin bisa bisa berbalik gitu ya. Setelah budayanya masuk ya mudah untuk mengekspat teritori gitu. Seperti itu. Ya bisa mungkin saya anggap negara adidaya ini adalah negara yang ekspansif. Kalau memang tidak disebutkan di dalam kitab ini bahwa negara adidaya itu harus negara ekspansif. Kalau Ya, masih ada yang mau bertanya nih, Ustaz? Kira-kira masih ada kesempatan, Ustaz? ya silakan. Ya, monggo, Bu. Oke, jazakumullah khair, baru ingat tadi ada yang terlewat. Tadi dipaparkan tentang revolusi Bolshevik ya, dan kemudian arus perubahannya tampak tadi disampaikan Ustadz kan terpusat di pergerakan itu, proses perubahan itu terpusat di daerah yang padat, ya, di daerah apa istilahnya ya, yang di sana memang terjadi aktivitas masyarakat begitu. Nah, apakah yang demikian itu juga yang diadopsi oleh dakwah kita gitu, untuk menegakkan syariat dan khilafah? Bahwa memang harus konsentrasi di daerah yang itu merupakan pusat aktivitas manusia. Tadi kan tampak sekali yang jadi motor perubahan itu yang di daerah Moskow begitu ya, yang di Rusia sebelah barat begitu, tidak kemudian dari yang sebelah timur begitu. Nah, apakah teori wilayah itu juga kemudian dipakai begitu ya di dalam dakwah, atau sebenarnya tidak demikian? Kalau ketika dulu melihat film G30 SPKI itu kan tokoh-tokoh komunisnya itu memang senantiasa mengucapkan satu statement yang akhirnya sampai notice gitu ya, yaitu Jawa itu adalah kunci. Mungkin itu juga terinspirasi dari apa yang terjadi di Bolshevik ya, gitu, bahwa memang eh, sampai mereka kemudian menyampaikan bahwa Jawa itu adalah kunci untuk bisa mengambil alih, mungkin ya tepatnya mengambil alih dan mewujudkan pergeseran atau pergantian kekuasaan itu ya dimulai dari Jawa. Kalau dakwah untuk nanti kemudian mengupayakan tegaknya lagi khilafah, apakah kemudian menganut teori ini gitu? Kalau yang saya lihat itu kan, kalau kemudian kita coba kembali flashback kepada sirah Rasulullah, apakah Madinah waktu itu dalam konstelasi ketika itu gitu ya, apakah kemudian Madinah adalah sebuah kota yang urgen gitu kan? Kok tampaknya tidak gitu? Atau mungkin saya yang masih tidak banyak referensi. Oke. Mungkin itu Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, tentu kita harus membandingkannya apple to apple ya. Konstelasi dakwah Rasulullah SAW, Madinah atau Yasrib ya, kemudian Makkah gitu. Itu adalah konstelasi pada saat itu ya, di masa itu dengan cakupan perimeter yang Rasulullah bisa lakukan gitu. Tidak hanya itu gitu ya. Rasulullah kan melakukan dakwah di seantero yang perimeter kuasai oleh Rasulullah. Apa perimeter, batasan-batasan ya, paling jauh ke Taif gitu. Dan Rasulullah juga nggak ke Madinah kan, ketemu dengan orang-orang Yasrib yang datang. Rasulullah tuh areanya kan kebetulan saya dapat sambutan dari orang suku Aus, orang yang Yasrib, baru kemudian dilakukan proses internalisasi dakwah oleh Musa bin Umair kan.
Jadi pembicaraan konstelasi teritorial di zaman Rasulullah itu tidak begitu relevan gitu kalau kita kaitkan dengan aktivitas. Makanya kalau kita bicara tentang nuktah irtikas, titik tolak kemunculan lagi daulah Islam, ya, itu memang tidak bisa sepenuhnya melakukan pemetaan teritorial seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Kan kita bisa satu kota dulu gitu. Rasulullah kan Madinah satu kota. Kenapa kita tidak di mana? Di Medan dulu gitu. Karena masalahnya itu faktanya itu bukan kota gitu, tapi faktanya adalah state, ya, sebuah negara. Apa itu negara? Negara itu adalah organisasi tertinggi penguasaan manusia. Organisasi manusia tertinggi itu negara. Saat itu Mekah itu state gitu, Madinah itu state, dia independen satu dengan yang lain, sehingga tidak dipandang Madinah itu kota gitu. Tapi dia adalah state yang independen yang bisa secara mandiri melakukan pengelolaan, ya, pengelolaan masyarakat, disebut negara. Jadi kita harus, nah kalau sekarang Medan itu bukan state gitu, karena Medan itu berada di bawah kontrol provinsi, di bawah kontrol Indonesia. Yang paling tinggi itu state-nya adalah Indonesia. Dan state itu tidak hanya Indonesia, kan? Ada state Malaysia, ada state Brunei, ada state macam-macam gitu ya. Yang mereka itu secara teritori beda-beda. Indonesia luas, Brunei kecil, Malaysia sedang gitu ya. Jumlah penduduk, ada jumlah penduduk, ada ya istilahnya ada kapabilitas negara, kita sudah bahas ya. Setiap state itu punya kapabilitas. Makanya kemudian goals dari dakwah itu adalah tadi state, ya, organisasi tertinggi dari masyarakat. Itu yang harus kemudian bisa dijadikan titik tolak kekuasaan itu di situ. Jadi nggak bisa kemudian kekuasaan itu di level kota saja gitu. Mungkin bisa gitu, cuman kan dia nanti akan berhadapan dengan state gitu ya, dengan negara gitu. Dikuasai Medan, Medan sangat ini ya, ya dia bisa dikooptasi oleh kekuasaan yang lebih besar. Tapi kalau misalkan dia negara, ya makanya negara itu harus dilengkapi, harus negara yang memang layak. Negara Brunei negara sih, cuma dia nggak layak karena dia bisa dioperasi oleh kekuatan yang lebih besar. Gitu. Makanya harus ada negara-negara yang memadai, layak, ya. Jumlah penduduk, kemudian kapabilitas negara juga di kekuatan militer, daya topang, sumber daya dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai daerah konsentrasi. Ya. Makanya dakwah itu harus ditujukan di daerah konsentrasi, daerah majal, disebut daerah konsentrasi. Dari sekian puluh negeri muslim, mana negara yang banyak? Itu bisa kita petakan sekarang. Kita bisa sisihkan negara-negara kecil kan. Brunei nggak masuk, Qatar, Uni Emirat gitu ya. Kemudian Bahrain yang kecil-kecil itu nggak usah dimasukin. Masukin yang gede-gede gitu. Nah, cuman dalam konteks negara pun, itu kan disebutkan, negara pun dia punya persebaran gitu. Kayak Indonesia. Indonesia itu memang mayoriti penduduknya di Jawa. Artinya kalau mau bicara Indonesia ya Jawa, betul gitu. Jawa itu kunci. Karena memang berapa persen? 100, misalkan 270 juta, mungkin hampir 150, setengah lebih penduduk Indonesia. Makanya penguasaan Jawa itu menjadi, karena ketika bicara Indonesia ya itu bicara tentang penduduk Indonesia, dan penduduk Indonesia itu mayoritas ada di Jawa. Dengan dakwah terhadap Jawa itu menjadi lebih penting. Ini
ketimbang misalkan dakwah di Papua gitu. Karena ketika di Papua luas sih, gitu. Cuma orangnya nggak ada. Gitu. Ini Papua itu nggak nyampe 1 juta. Kota Bandung itu udah 3 juta satu kota. Sedangkan Papua satu provinsi nggak nyampe 1 juta. Jadi itu yang kemudian semestinya juga menjadi pilihan. Karena memang nanti kan dakwah ini menyeru orang, apa, menyadarkan manusia. Dan itu manusia yang cukup gitu. Ketika manusianya ada di Jawa, ya itu yang terjadi. Daripada kita nyari-nyari orang di Papua yang bersebaran di berbagai kita sendiri. Kota Bandung itu kan ngumpul di situ. Ketika 3 juta orang di Bandung itu terpengaruh, ya tentu akan daya aksesnya lebih mudah, daya opini dan begitu bang, misalnya mengumpulkan 3 juta di Papua misalkan. Nah, ini juga yang penting harus dipahami dalam strategi karena memang perubahan masyarakat itu ya butuh opini umum dan kesadaran. Nah, kan ada kalimat umum. Umum itu berarti kan cakupan. Cakupannya itu harus kena semua. Gitu. Nah, kalau bicara kena semua, memang harus bicara tentang rasio. Sehingga itu kita juga harus bisa bertahan karena titik-titik daerah yang penting. Kalau istilah dalam politik itu yang disebut sebagai geopolitik. Jadi melihat faktor-faktor geografi, demografi, geografi, posisi wilayah, demografi, komposisi penduduk dan seterusnya dengan pertimbangan. Dan itu hal yang logis dan pas. Kenapa Presiden Indonesia selalu orang Jawa? Ya karena mayoritas bangsa Indonesia orang Jawa. Itu logis gitu. Nggak ada Presiden Indonesia yang bukan orang Jawa kecuali Pak Habibie kan, yang jadi presidennya nggak sengaja. Bukan karena pilihan. Ketika pilihan apa yang pakai mekanisme demokrasi, ya pasti yang karena ya yang milih banyaknya orang Jawa, ya mereka akan memilih orang yang familiar gitu. Ada tamyiz gori, ada dorongan gorizah, kesamaan, gorizatul baqai, kesamaan identitas, kesamaan suku dan seterusnya. Dan itu hal yang lumrah dan wajar. Bahkan dalam Islam pun kan sama. Kenapa misalkan Quraisy dan Muhajirin dan Ansor itu beberapa kesempatan itu ya berselisih dalam kutip perang Hunain dan seterusnya. Maksudnya pada saat peristiwa Syaqifah Bani Syaidah dan seterusnya. Karena itu balik lagi ke tamyiz gorizim gitu. Secara gorizah, secara fitrah manusia itu akan kembali ke nilai-nilai bawah. Dan itu hal yang tidak bisa dielakkan gitu. Nah, Islam itu datang mengatur kan, mana yang ditolerir, mana yang memang tidak. Gitu. Artinya kalau misalkan bicara dakwah, itu hal yang ditolerir untuk kemudian memfokuskan kepada sesuatu yang memang potensinya lebih besar. Gitu. Bukan berarti kita mengabaikan daerah ini, bukan. Tapi potensinya di sini. Bukan berarti menyepelekan Brunei, cuman ya dia nggak punya potensi gitu. Itu masalahnya. Tapi ketika memang kekuasaan Islam itu sudah didapatkan, ya semua akan diurusi kan gitu. Islam itu memerintahkan mengurusi semua. Jadi tidak boleh ketika yang terpilih itu orang Jawa, gitu, ya hanya ngurusi orang Jawa, itu yang nggak boleh gitu. Tapi bahwa orang Jawa jadi sasaran pemilihan, ya itu memang faktanya kan banyaknya orang Jawa gitu. Itu maksudnya. Nah, itu yang Islam atur.
Oh, mudah-mudahan tergambar loh. Jadi memang fakta revolusi itu memang begitu. Dia akan menyisir kepada potensi tertentu. Misalnya di militer. Eh, Ya faktanya Indonesia itu angkatan darat, udara, laut gitu. Yang strategis ya darat. Kenapa? Karena memang mayoritas tentara angkatan darat. 400.000, laut cuma 50.000, udara 50.000 kan. Artinya kan secara apa? Secara jumlah ini banyak berarti apalagi misalnya ya semua itu bisa kita petakan militer seperti apa ya dari sisi strata misalnya. Kenapa misalkan sekarang penting dakwah ke Gen Z karena di demografi yang paling banyak itu Gen Z gitu. Sehingga kajian-kajian kayak begini kan karena ini pesertanya nggak ada yang Gen Z kan. Ya berarti kan harus cara cara Gen Z gitu. Gimana kita mengenali Gen Z itu gitu. Oh sukanya begini gayanya begini ya berarti harus ada dakwah segmen itu yang lebih diperkuat gitu. Kenapa? Karena memang mayoritas penduduknya Gen Z. Kalau kita abaikan ya Gen Z itu akan didakwahi oleh eh, paham lain. Seperti itu. Jadi bukan berarti mengabaikan. Sama juga misalkan media dakwah. Gitu. Ketika semua itu pakai sekarang trennya adalah sosial media, gitu. Sehingga media cetak itu tidak lagi menjadi sesuatu yang diminati, ya kita juga harus harus memperluas uslub gitu. Berarti kan dakwah via sosmed itu menjadi perhatian serius. Gitu. Bahwa masih ada segmen yang lain ya silakan itu dia lagi. Tapi ini ada segmen baru yang memang harus kita menyesuaikan. Itu ya, walau Ya, Ustaz, jazakumullah khair. Ya, sepertinya tidak ada lagi nih Ustaz yang masuk pertanyaan. Bisa kasih closing statement kan untuk diskusi kita malam ini kan? ya, insya Allah minggu depan kita tuntaskan tentang Rusia, tentang Rusia pasca komunis, termasuk nanti juga bagaimana kita petakan Rusia dalam konstelasi dengan dunia Islam. Insya Allah kita masih ada satu lagi tentang Rusia dan kita tuntaskan ini bab ini beres-beres persoalan tentang adidaya. Tapi nanti setelah Rusia nanti masih ada pembahasan tentang analisis keseluruhan. Kita petakan negara-negara adidaya ini seperti apa. Insya Allah dan kita ada waktu dan kesempatan semuanya sih. Insya Allah. Walau